bisa belajar dengan cara kita mengajar, mungkin kita yang harus mengajar dengan cara mereka belajar. Ibu dan Bapak guru hebat, kutipan tadi penting untuk kita pahami bersama. Apakah selama ini kita sudah menyesuaikan cara mengajar kita dengan cara belajar mereka? Seringkali kita masih memaksakan cara mengajar kita tanpa mengajak mereka berdiskusi tentang cara belajar yang mereka harapkan. Selain itu, apakah kita sudah melibatkan anak-anak seluruhnya di dalam kelas kita? Seringkali yang menarik perhatian kita adalah anak-anak yang memiliki pencapaian tinggi ataupun anak-anak yang pencapaiannya rendah. Dan perhatian kita juga sering terpusat pada anak yang dominan. Kita kurang memberi kesempatan kepada anak-anak yang pendiam atau tertutup. Nah, tentu pembelajaran kita belum berpihak pada murid dan juga belum sesuai untuk kelas inklusif. Lalu bagaimana agar pembelajaran kita berpihak pada murid dan sesuai untuk kelas yang inklusif? Perkenalkan, saya Sri Haryati, guru SD Negeri Rantauringin, Bulus Pesantren Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kali ini saya akan berbagi praktek baik implementasi fun learning untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid memandang bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan potensi yang berbeda-beda atau inklusif. Sehingga guru harus bisa menciptakan kelas yang lebih toleran dan memberikan kesempatan kepada semua murid untuk berpartisipasi dalam belajar. Bagaimana caranya untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid? Pertama, guru dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari murid. Tujuannya agar murid merasa lebih tertarik dan melihat nilai penting dari apa yang mereka pelajari di sekolah. Untuk menyelesaikan persoalan sehari-hari. Kedua, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran, contoh, dan kegiatan belajar agar dapat memfasilitasi kebutuhan anak yang beragam, menciptakan pengalaman belajar yang berkualitas, dan menyenangkan bagi setiap murid. Selamat pagi Kak, kami dari kafe SR akan menawarkan makanan yang ada di kafe kami. Silakan dipilih. Totalnya jadi berapa ya Mbak? Terima kasih. Ketiga, guru merancang kegiatan belajar yang mendorong murid untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan berkomunikasi dengan baik. Laila harus membayar spidol seharga 3.000, lalu membeli kertas origami seharga 3.000 dan membeli lem seharga 1.000. Jadi berapa total yang dibeli Bila? Belajar murid tidak harus sama. Mereka bebas untuk memilih media, cara, dan kegiatan belajar yang mereka sukai dengan tetap mengacu pada tujuan pembelajaran. Guru berlaku sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan memastikan semua anak dapat aktif dalam pembelajaran. Ketika merancang pembelajaran, pertimbangan saya lebih fokus pada anak-anak, bukan hanya pelajaran. Saya berusaha mencari ide agar pelajaran ini bisa menjadi sesuatu yang dipelajari oleh anak. Praktek bermain atau role play cocok untuk mereka yang bertipe visual dan kinestetik. 5. Guru berperan penting dalam mendorong murid agar terus belajar sepanjang hidupnya. Caranya bisa dengan memberikan umpan balik yang positif agar murid merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Di akhir pembelajaran, guru melakukan asesmen untuk mengukur tingkat keberhasilan pembelajaran. Hasil asesmen digunakan sebagai bahan refleksi untuk perbaikan pembelajaran berikutnya.
Perasaan kalian setelah tadi seharian kita belajar bersama Bu Tati? Senang bermain game. Senang menjadi pedagang. Senang berjuang. Senang. Tidak lupa berbagi praktik baik pembelajaran pada komunitas belajar yang ada di sekolah maupun yang ada di kecamatan. Menyenangkan, berpihak pada murid, dan menginspirasi. Kekinian sesuai dengan kebutuhan dan minat murid, metode bervariasi dan menyenangkan. Ibu dan Bapak guru hebat, ternyata implementasi fun learning mampu mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid bisa belajar dengan penuh rasa bahagia dan lebih bermakna karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, fun learning juga memberikan kesempatan yang sama kepada semua murid untuk aktif belajar. Jadi, metode fun learning cocok untuk diterapkan pada kelas yang inklusif atau beragam. Demikian praktek baik dari saya, semoga dapat menginspirasi ibu dan bapak guru untuk terus melakukan inovasi. Seperti kata bijak, masa depan dunia ada di kelas kita hari ini. Semangat selalu Guru Indonesia. Salam dan bahagia.